Hai semua, selamat datang kembali di Jimmy, podcast terasik dan satu-satunya di Geodesi Undip. Yap, Jimmy kembali lagi untuk nemenin ngobrol santai yang pastinya punya insight luar biasa untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Nana. Dan aku Hairul, yang siap nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai, tapi bakalan berguna banget buat kita semua. Nah, topik kita kali itu super spesial karena kita akan mengulik tuntas perjalanan karir, tantangan hidup, dan strategi sukses di dunia kerja yang sangat luas dari seorang akademisi geodesi. Betul sekali, ini tentang bagaimana menyusun strategi karir sejak di bangku kuliah hingga mencapai puncak profesional. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Beliau adalah dosen muda di teknik geodesi yang telah melewati berbagai tantangan semasa kuliah, meraih prestasi, dan sekarang sudah bergelar S3. Yuk kita langsung sapa aja. Halo Pak Rehan. Hai. Oke. Dasar. Gimana? Gimana nih Pak kabarnya dulu? Sejauh ini saya sedang batuk. Jadi mohon maaf jika sepanjang podcast saya batuk-batuk. Semoga kalian tidak tertular. Dan saya masih belum tahu kira-kira saya keluarnya dari mana. Oke. Oke, ya. Ini ya mohon maaf. Ini contohnya. Oke, mungkin kita mulai dari awal aja kali ya. Mungkin boleh flashback sedikit Pak dari teknik geodesi Undip dulu tahun berapa sama bagaimana sih rasanya menjalani kuliah di geodesi? Oke, saya itu S1 itu di tahun 2013. Berarti saya angkatan 2013. Ya, seperti biasa kalau geodesi itu tidak pernah terdengar di telinga saya. Walaupun hanya sekali terdengar. Itu juga hanya sebatas lewat saja. Dan sebenarnya awalnya saya tidak tahu apa itu geodesi. Jadi sebenarnya saya jujur, ya mungkin di antara yang ada di ruangan sini adalah salah satu korban yang terjebak di teknik geodesi. Ya khususnya di Undip lah. Oke. Sebenarnya untuk saat SMA sebenarnya saya pengen masuknya di yang kampus yang ada logo gajahnya itu. Oke. Biru itu ya Pak? Ya biru itu. Ya sebut saja 3 ITB itu. Awalnya saya pengen masuk situ cuman takdir berkata lainnya. Ada permasalahan yang ya otomatis tidak membuat saya lulus, baik itu tes undangan, karena dulu undangan cukup semua orang bisa daftar undangan dan semua orang bisa ada kemungkinan untuk lulus walaupun kemungkinan nih. Terus kemudian saya coba di tes tulis, ya masih tidak diterima, dan pada saat itu tidak ada jalur mandiri. Jadi ya mau nggak mau ya saya turunkannya. Dan untuk ujian Undip sendiri saya tidak ada persiapan apapun. Ya persiapan pasti of course dari beberapa bimbingan belajar. Jadi nggak ada masalah. Terus tes, dan tesnya itu bertempatan di tempat saya SMA, di SMA Negeri 1 Medan. Ya, SMA terus kemudian lakukan tes ujian mandiri, tidak ada persiapan apapun. Ternyata tesnya adalah yang berbau ujian nasional. Jadi ya ikutin saja. Kemudian diperiksa jawabannya juga aman, tapi ya tidak berharap. Tidak berharap. Seperti ekspektasi orang-orang, tidak akan berharap pada suatu hal yang memang tujuannya sudah pasti di situ. Ternyata tidak. Sempat sampai di satu titik di H+2. Sebentar, H+2 atau H+1 saya lupa. Pengumuman SBMPTN, kalau sekarang namanya UNBPT ya. Mohon maaf, SNBT. H+2 saya dihubungin oleh teman saya namanya Rahmat Yusuf Lubis. Itu hubungin saya kalau diminta untuk ngecek pengumuman ujian mandiri Undip itu sudah keluar. Jadi saya periksa, ternyata saya lolos. Kondisi dia di situ, orang tua saya lagi tidur, saya bilang, Pak Ma lolos. Terus, ya mereka tidak ada ekspresi yang bagus, cuma kayak sampai situ kembali tidur. Ya. Baru besoknya dibahas apa itu geodesi dan sebagainya. Tetap masih berharap untuk terima di situ.
Kayaknya coba ujian mandiri lain, ya aku nggak terima ya mau nggak mau harus berangkat ke Undip. Itu saya berangkat itu tanggal 20 Agustus 2013 atau 19 ya lupa. Oke, saya langsung berangkat ke Semarang. Ya pada hari saat itu juga cara cari kos dan sebagainya. Oke, masih ya Ginayo, masih detail dan sebagainya. Dan sampai akhirnya di tanggal 23 atau 24 itu mulai ada pertemuan dengan angkatan ya. Jadi ya mulai kumpul pertama angkatan itu bahas PMB. Itu memang mahasiswa baru ya biasalah penugasan dan sebagainya. Terus saya ingat dulu pada saat pada saat penemuan itu di GSG. Sekarang itu mulai di Dom. Dulu ada namanya GSG, Gedung Serbaguna. GSG ya, Gedung Serbagunanya. Di depan pom bensin itu ada bentuknya seperti kemah. Ya, pada zaman itu. Dia ngumpul di situ. Terus kemudian selepas itu baru beberapa orang ya tinggal ya perkenalan dan sebagainya. Dan ditutup dengan makan di spesial ramen. Dulu SS itu ada di turunan kalau kalian dari Alton belok kiri, dan turunan sebelah kiri, nah itu dulu SS sih. Ya, itu SS saya yang pulang. Ya. Di angkatan saya itu yang dari SMA dengan saya itu ada satu orang, namanya Mas Raja Dutia Pradipta. Itu ya satu SMA sama saya, satu kelas juga sama saya. Satu kelas sama saya. Intinya aman lah ada dia. Oke. Dan selebihnya tinggal mengikuti ospek dan sebagainya ya akhirnya kuliah. Nah, hal kecil apa sih Pak yang paling berkesan itu kan pasti kan perjalanan dalam sebuah angkatan itu kan pasti ada kayak suka dukanya, pasang surutnya. Nah, menurut Bapak hal yang paling berkesan dan kayak memorable itu apa? Memorable, guys. Berarti tanya. Kalau memorable sebenarnya banyak ya. Tapi kalau soal untuk proses angkatan sendiri itu yang paling memorable adalah setiap kegiatan satu ceria. Didasarkan satu ceria ya. Kayaknya dulu setiap saya nggak tahu. Ya memang dari dulu itu sudah mulai penurunan kualitas satu cerianya. Oke, memang tergantung zaman dan situasi juga mengadaptasi kan. Nah, satu ceria itu merupakan nggak bukan pertemuan dengan PSDM lah. Pertemuan dengan PSDM. Dan yang paling memorable itu adalah makan nasi sapu ceria. Jadi nasi sancer itu. Kalau kalian tahu warung hijau, dulu ada pecel penny, terus sebelah kanannya itu ada warung hijau. Sekarang masih ada. Itu dulu harga sayur kacang itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Nasi, sayur kacang sama telur dadar kecil. Dah, dia itu makan sangat. Dan itu adalah hal yang masih memorable lah karena memang ada yang makannya sedikit, ada makannya banyak. Oh, itu satu porsi? Ya. Satu porsi dibuat satu angkatan? Enggak. Apa per porsi per orang. Oh, porsi. Tapi ada yang nggak habis kan otomatis bakal dibantu mau nggak mau dan sebagainya. Oke. Nah terusnya. Terus yang paling agak menantang pada saat Sabtu ceria itu adalah menghafal nama angkatan. Oh iya. Nama dan asal. Oke. Ya, kondisi dulu saya masih 106, jadi masih agak aman. Tapi kan kalau serangan ada 156, udah 201 kan, agak sulit kan. Apalagi pada pakai jilbab. Sulit dikasih. Oke. Ya. Udah, itu untuk yang bagian non-akademiknya. Terus untuk yang akademiknya sendiri, sejauh ini, ya biasa kalau misalnya baru dari SMA ke kuliah kan agak shock terapi ya, agak kudu mengadaptasi. Nah, adaptasinya itu sebenarnya gampang-gampang sulit. Yang pertama itu kan otomatis saya tidak tahu bidang geodesi itu apa, dan otomatis kan masih ngawang-ngawang apa itu. Bisa dibayangkan kalau pada saat saya masuk itu saya diajari PGG, pengantar geodesi geomatika. Oke. Untuk materi sekarang mungkin cukup relevan karena memang yang dibahas itu adalah apa itu penginderaan jauh, apa itu survei terestris, apa itu fotogrametri dan sebagainya. Oke, pada zaman saya, bahkan zaman senior kalian itu yang dibahas itu adalah apa itu geoid, apa itu undulasi, apa itu MSL dan sebagainya, sistem tinggi dan sebagainya, apa itu. Sampai mungkin kalian, saya nggak tahu senior sebelumnya, tapi intinya istilah astrogeodesi itu biasanya muncul dari PGG itu. Oke, ada buku diktat.
dari Pak Tomo itu ada astrogenesis. Sepengetahuan saya sih dari situ, tapi mau koreksi jika memang tidak. Oke, ya astrogenesis tahunnya di situ. Oke, sejauh itu sih gitu. Saya juga baru tahu sih Pak kalau astrogenesis dari situ. Ya. Bukunya kalau nggak salah Oren itu nggak sih? Ya, mari. Silakan halaman Halaman. bab kedua kalau nggak salah, bab kedua atau bab ketiga yang bahas itu pengamatan bintang. Seingat saya udah lama nggak baca itu lagi. Nah mungkin ini kita agak loncat ke S3-nya ya Pak. Betul sekali. Apa? Karena kampus S2 saya tidak kredibel. Bukan gitu, Pak. Gimana? Karena menurut saya untuk memilih S3 tuh agak banyak pertimbangan yang perlu dipertimbangin gitu Pak. Oke. Kalau S2 kan dari kita sendiri kayak udah ada bayangan gitu. Ada mau S2 atau enggaknya. Dari mahasiswa yang masih awam pun udah ada bayangan. Nah Iya. kalau S3 kan kayak wah ini udah belajar nih di S1 aja kayak segini ribetnya. Terus S2 kita harus ngelewatin tesis dan lain sebagainya. Terus ini Bapak memutuskan buat S3 tuh kayak cukup menantang, menarik dan wow, dan dengan usia Bapak yang menurut saya ini masih muda gitu. Udah. Berarti yang pertanyaannya. Apakah dari Bapak tuh ada skill yang menurut Bapak perlu diasah sampai Bapak untuk memutuskan S3 itu atau ada mindset krusial yang mendorong Bapak menuju ke S3 tersebut? Oke, sebenarnya pertanyaan terlalu loncat ya. Saya Oh, iya. soal kenapa saya bisa terjebak di sini lah. Oh, iya. Oke, pada saat saya lulus S1 itu 6 November 2017 atau 8 saya lupa, 6 November atau 8 November saya lupa. Dan pada saat itu saya wisuda di bawah Imam Banjol, auditorium Imam Banjol, karena memang kondisinya gedung Prof. Sujanto itu sedang renovasi. Terus yang mau nggak mau wisuda tetap harus dijalankan, yang mau nggak mau harus ke bawah. Oke. Nah, sebenarnya itu menjadi salah satu nggak titik balik juga. Salah satu titik saya tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Oke. Ya, seperti yang kalian tahu saya dapat instruksi orang tua. Saya diminta untuk S2. Oke, walaupun ya niat saya adalah untuk bekerja, tetapi kalau sudah ada di tangan orang tua silakan S2 ya Mas, S2. Biaya dari mana ya urusan orang tua. Karena orang tua yang dulu saya, otomatis saya lanjut dulu. Oke. Udah. Otomatis saya nggak akan bisa kemana-mana kalau nggak ke peneliti ya ke dosen. Ntar dua itu toh kan. Apalagi sudah di zaman 2017 itu kan pilihan karir S2 kan cuma dua itu. Kalau nggak ke peneliti ya ke dosen. Walaupun sekarang udah banyak ya yang mau keluar negeri, yang mau apa, serah. Oke, banyak cerita. Nah, pada saat saya wisuda itu tanggal 8 malamnya setelah wisuda saya periksa website pendaftaran di Universitas Gajah, tapi nggak ada gajahnya, oke, Gajah Mada. Oke, saya periksa di sana, ternyata pada saat saya mau pendaftar itu, pada waktu itu belum ada informasi terkait dengan pendaftaran. Dan kemudian diperiksa bahwa pada saat itu Universitas Gajah Mada itu buka magister di semester 6. Dan baru benar-benar dibuka pada semester itu. Dan dalam kondisi itu ya mau nggak mau ya saya harus daftar. Oke, daftar S2 di Universitas Gajah Mada. Nah, pada saat mendaftar saya tidak tahu siapa yang menjadi teman saya pada saat mendaftar dan sebagainya. Sampai di satu detik ketika registrasi ulang, itu ternyata muncul batang hidung. Satu batang hidung. Satu aja yang telepon. Teman angkatan saya juga, Ajeng Kartika. Oke, sekarang dia PNS di Karanganyar. Oke, Dinas Pekerjaan Umum seingat saya. Di Sarunya Karanganyar. Ya, seperti biasa, seperti orang bodoh terus saling tunjuk-tunjuk, lo kamu kok di sini? Ya, oke, S2 ya, kamu kok di sini ya, S2 juga, oke. Sebenarnya dua orang yang saling bertemu itu yang tujuan sama pengen jadi dosen, oke, pengen jadi dosen awalnya, oke. Dia registrasi ulang dan sebagainya, akhirnya menjalani kuliah. Dan pada saat semester genap itu, pada saat angkatan semester genap itu cuma 2 orang, saya sama Mbak Hajat Kartika itu, oke. Nah, ternyata untuk semester genap ini itu digabung dengan semester ganjil sebelumnya.
Nah, semester planning ilmunya, ya seperti yang kalian tahu, salah satu dosen kalian juga alumni UGM. Yang dosen baru juga, Pak Adnan. Ya, Pak Adnan. Pak Adnan itu satu semester di atas tuh di bawah ya. Intinya Pak Adnan itu kondisinya dalam angkatan itu seangkatan sama-sama 2017 walaupun yang Pak Adnan ganjil, saya genap. Oke. Ya kembali lagi di kelas. Saya di kelasnya Pak Adnan kembali lagi. Tapi tetap seangkatan lah hitungannya. Oke. Pak Adnan terus ada Pak Yoga. Yoga Kencana itu di pertanahan. Sekarang namanya PTRP. PTRP. Terus kemudian ada Pak Syaril Misfaki. Ya. Nanti kalian akan ketemu itu nanti. Nah, siap-siap lah kalian. Oke. Ketemu. Terus udah S2. Nah, pada saat S2 kan kalau di S1 ada kakak kelompok kalian kan. Nah, di S2 juga ada, tapi lebih ke arah ke fokusnya mau kemana. Jadi ada yang hitungannya nggak teresis, survei permetaan lanjut, terus kemudian fotogrametri peindahan jauh, terus kebijakan batas wilayah, terus pertanahan, dan satu lagi itu SIG. Dan saya masuknya fotogrametri dan penginderaan jauh. Oke, berarti saya secara langsung ngambil 2 atau 3 mata kuliah pilihan terkait dengan fotogrametri penginderaan jauh untuk syarat lulusnya. Oke, berjalan ya banyak perbedaan yang saya bilang cukup signifikan. Karena memang pada zaman itu geodesi Undip dituntut untuk siap hijab. Jadi segala teori terkait dengan pemetaan dan sebagainya itu biasanya agak disampingkan sedikit, walaupun ada teori yang disampaikan. Tapi kan intinya utamanya adalah kalian bisa mengolah sesuatu atau bisa mengoperasikan sesuatu. Dan itu sebagai fokus utama dari geodesi Undip. Nah, ketika sampai di S2 di UGM ini, ya tetap saya masih bisa tahu cara mengukur, cara apa dan sebagainya, cara ngolah dan sebagainya saya sudah tahu. Tapi ada teori tambahan yang mungkin saya tidak pernah tahu. Oke. For your information, jika kalian bicara soal regresi linear dan sebagainya atau hitung perataan itu baru saya pahami di S2. Di S1 saya tidak paham sama sekali. Intinya saya pada saat S1 udah ngolah itu intinya harus dapat koreksi. Biar cara ini udah dapat koreksi. Udah, habis itu dapat hasilnya dan sebagainya. Udah, itu kok. Hal-hal di belakang itu saya tidak tahu sama sekali. Yang saya baru dapat tuh pada saat S2. Terus kemudian proses transformasi apa yang terjadi pada foto udara, pada orientasi dalam, orientasi luar dan sebagainya, itu saya baru tahu di S2 dan seterusnya. Jadi secara langsung S2 itu adalah ekstensi dari S1 sih sebenarnya. Oke. Premium, kalau kita bilang Netflix ya premiumnya S1. Oke. S2 yang dibahas adalah teori dasar dan sebagainya, pendalaman teori. Dan setelah S2 saya lulus bulan April, seingat saya 2019 April, masuk Januari 2018, lulus April 2019, ya 1,5 tahun. Oke. Dan lulus baru ya balik ke Undip, karena di sini kondisinya teman-teman saya S1 juga pada belum lulus. Oke, ya nggak niat juga sih. Salah satu nilai terselubung saya balik ke kampus ini memang menyelamatkan teman-teman saya yang lulus. Oke. Itu masih ada sekitar 8 atau 9 orang yang masih belum lulus. Dan memang mereka mau datang ke kampus tapi bingung mau mulai dari mana. Kadang sih gitu. Oke. Dalam misi penyelamatan saya belum memikirkan S3. Saya belum mikir S3. Oke. S3 adalah final choice. Enggak. Bahkan sudah decide. Belum ada. Oke. Sambil saya S2, terus kemudian saya coba bantu lab dan sebagainya. Terus, beberapa dosen itu mengajukan untuk dijadikan dosen saja. Tapi ternyata memang tidak bisa harus jadi dosen langsung. Karena memang harus ada seleksi yang diikutin, dan pada saat itu memang Fakultas Teknik maupun Universitas Diponegoro belum butuh dosen. Oke. Dan memang yang dibutuhkan adalah S3. Oke. Saya ingat kadang dulu tuh Pak Yudo, dan memang standar untuk menjadi dosen tuh setidaknya S3. Oke, biar jadi dosen langsung.
sambil membantu teman-teman saya untuk lulus ini, nah kemudian saya mulai cari S3. Dan berhubung dua teman saya, Mbak Dewi Heriza sama Mas Michael Fasmi itu sudah S2 duluan di Taiwan, di NCKU. Oke. Nah, mumpung ada jalan, ya saya daftarlah S3 di sana. Oke. Ada yang buka. Inti dari geodesi ultim itu adalah ada yang ngetok pintu dulu. Kalau sudah ada yang ngetok pintu biasanya akan ngacir semua. Oke, ngacir semua. Akan mengikuti lah. Udah. Saya coba daftar, saya cari profesornya yang sesuai dengan bidang saya. Pada saat itu saya S2 saya, S1 saya bahas longsor. Analisis dampak longsor menggunakan UAV di Kelurahan Mesrep. Kelurahan Mesrep, tahu Mesrep bawah. Yang bawah itu dari tol sampai Burger King. Nah, itu adalah Mesrep. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman saya sudah membantu saya skripsi. Saya tidak akan mungkin bisa memetakan foto udara sekelurahan tanpa mereka. Oke, sekelurahan. Dan itu sekitar 10 hektar, lebih 1 kilometer persegi. 1 hektar. Pakai UAV, drone UAV Phantom 3. Phantom 3 yang Pro itu, yang ada di lab itu. Nah itu. Yang sekarang udah gak bisa dipakai menurut saya. Oke. Udah. Terus S2 saya bahas penurunan muka tanah. Land subsidence. Penurunan muka tanah di kota Semarang. Pakainya PS Insan. Insar itu adalah bidangnya Pak Yudho. Oke. Insar itu adalah bidang Pak Yudho. Saya ketahui Insar itu ketika Pak Yudho menerangkan terkait dengan Insar dan fungsinya. Oke. Nah, pada saat kuliah yang kalian diajari adalah di Insar. Sedangkan untuk PS Insar dan S-Bas itu belum ada yang nyentuh. Pada zaman itu belum ada yang nyentuh sama sekali. Oke. Akhirnya saya coba dulu di sana. Akhirnya pengolahannya berhasil dan sebagainya. Akhirnya saya ngambil topik S2-nya PS Insar di Kota Semarang. Dalam Kota Semarang dan sebagainya. Nah, untuk S3, of course saya cari orang yang sesuai dengan bidang tersebut. Nah, saya dapatlah salah satu profesor. Memang bidangnya itu tidak pure penurunan muka tanah, tapi dia bahas soal deformasi dan sebagainya. Ya, saya masuk itu, saya email, dan ternyata dia memang butuh mahasiswa dan sebagainya, akhirnya saya apply. Oke, prinsip dari S3 itu sebenarnya ke profesor dulu, dia setor buka dulu. Memberitahu bahwa dia penelitian kalian apa, terus kemudian kalian pengen meneliti apa, dan itu disampaikan melalui email. Dan selepas itu, setelah profesor katakan yes, baru kita daftar ke universitasnya. Oke. Berarti by email dulu baru daftar ke universitasnya. Tapi ada beberapa orang memang beberapa universitas memang fokus ke daftar universitasnya dulu, nanti ketika diterima baru cari profesor. Itu juga ada. Ada banyak skema untuk itu. Tapi khusus yang universitas ini memang harus ke NCK. NCK itu memang cari profesor dulu. Tapi secara umum sih aman. Tanpa supervisor kalau mau daftar di Taiwan itu aman. Contohnya itu adalah Mbak Dewita sama Mas Michael itu. Mas Michael sama Mbak Dewita itu baru tahu profesornya itu ketika ada di sana. Baru dia memilih laboratorium mana memang mereka memang pengen. Dan terus daftar. Nah terus kemudian ternyata untuk profesor ini itu memang agak lama lulusnya katanya. Oke, karena beberapa mahasiswanya beliau itu memang 7-8 tahun lah. 8 tahun lah. Buat lulus S3-nya? Belum lulus juga. Oh, belum. Ya, belum lulus juga. Nah, saya sempat disarankan oleh salah satu anggota lab dari sana. Kalau mungkin kalian nonton nanti Mbak Rani Fitri. Itu, Mbak Rani Fitri sama Aprilia. Ya, itu memberitahu saya bahwa kalau bisa jangan di lab ini. Ya, karena saya tidak punya pilihan lain dan bidang saya itu ya mau nggak mau ke lab itu. Segala konsekuensi. Dan daftar. Untuk yang di Taiwan itu sebenarnya daftarnya itu 2 hal. Daftar universitas sama daftar beasiswa. Oke, karena beasiswa di sini adalah beasiswa universitas. Jadi daftarnya bersamaan.
Begitu kalian daftar ke kampus, otomatis akan daftar beasiswa. Tuh. Dan ya cukup lumayan lah untuk beasiswa di sana cukup lumayan. Dan baru ya S3 ya tidak ada hal apapun yang menyebabkan saya S3 intinya makanya jadi dosen setidaknya S3. Udah itu toh. Itu menjadi tolak ukur utama tujuan utama saya. Ya sama saya S3 adalah itu. Oke. Dan S3 terus sambil menunggu teman-teman saya selesai dan sebagainya. Di bulan Oktober 2020 itu saya berangkat. Kondisinya COVID-19. Dan memang pada saat itu Taiwan sedang close border. Tidak boleh ada yang masuk dan tidak boleh ada yang keluar dari Taiwan. Dan pada saat itu sudah dapat izin untuk masuk. Dan mau nggak mau ya karantina. Karantina 2 minggu. Di dormitory itu apa ya? Semacam rusunawa. Asrama mahasiswa di Taiwan itu NCKU. Ya, NCKU 2 minggu. Cuma disediakan kasur, bantal, terus ya laptop sendiri dan sebagainya. Dan itu masih ikut kuliah juga. Walaupun kuliahnya nggak bisa online ya, nggak bisa online. Jadi kayak eh ya saya cuma ngeliat rekamannya aja terus ngerjain tugas dan sebagainya ya itu 2 minggu. Ya 2 minggu karantina, terus kemudian udah masuk kehidupan kampusnya. Dari situ yaudah ya di lab bekerja terus ya untuk yang tahun pertama masih enak lah masih kurang lantai jam 4 jam 5 udah pulang ke apartemen dan sebagainya terus udah mau masuk tahun kedua tahun ketiga udah mulai lembur ya Eh, jam 10 pulang jam 11 pulang jam 12 ya tergantung situasi dan kondisi dan tergantung mood oke. Salah satu kenapa eh, orang Indonesia betah di kampus itu adalah biar listrik apartemennya nggak mahal. Oke. Ya, listrik apartemen nggak mahal karena memang cukup pricey untuk listrik. Listrik itu cukup mahal. Apalagi pada saat winter maupun musim panas itu beda tarifnya. Ya, biasanya kalau musim panas itu lebih mahal. Ya, karena AC dihidupin. Ya, dia meterannya ya inilah condition oriented lah ya untuk perhitungan meterannya. Dah di lab itu ya tidak sepenuhnya mengerjakan riset udah sepenuhnya, oke. Banyak hal yang dilakukan lah, baik ya riset iya, terus kemudian kuliah iya, terus kemudian main game juga iya, ya, terus makan bareng juga iya, terus mengganggu laboratorium lain juga iya, macam-macam, oke. Karena berhubung di situ orang Indonesia cukup banyak, oke. Di lab saya itu pada saat saya datang di lab saya di Indonesia itu ada 4 orang, 3 ITS ya 1 saya sendiri. Itu orang Indonesia, selebihnya orang Taiwan, orang lokal. Terus di lab lain juga ada ITS, terus kemudian pada zaman itu Undip itu ada Pak Arwan, ya Arwan Putra Wijaya, Pak Arwan, terus Mbak Devita, terus Mas Michael Pasi tadi, sama ada satu lagi nih nambah, Mbak Zainab Ramadanis. Sekarang dia dosen di IPB. Zainab Ramadanis. Ternyata dia daftar bareng saya, walaupun dia S2, dia SS. Ya. Ya, terus S2, S3 jalan, terus kemudian mulai bertambah lah mahasiswanya. Di Undip mulai nongol satu-satu. Yang pertama, yang selanjutnya datang itu ada Mbak Lulu Tita. Itu sekarang di Kementerian ATR BPN di pusat bagian Kadasram. Pokoknya kalian ada bahas ada setri dan sebagainya, nah itu dia orangnya, Mbak Lulu Tita. Dan terus kemudian sebelum Mbak Lulu itu ada adiknya Mas Michael Fasni, Mas Gabriel. Kalau saya panggilnya Mas Abi. Gabriel, Abi 2015. Itu udah berangkat duluan di S2. Oke, Mas Abi. Terus kemudian ada yang Mbak Lulu. Sebelum saya berangkat juga sudah ada Mas Abi duluan tadi. Jadi ada Pak Arwan, Mas Michael, terus Mbak Dewita, Mas Abi, baru saya sama Mbak Zainab. Terus Mbak Lulu mulai mongol tuh. Sangkatan saya juga, Mbak Lulu tuh sangkatan saya 2013. Mbak Zainab juga sangkatan saya 2013. Mbak Dewita, Mas Michael ini juga 2013 sama. Wes 2013 sama urus semua. Oke.
Terus kemudian di tahun selanjutnya itu mulai muncul 2016. 2016 disusul pertama itu Mas Yoga. Mas Yoga, bukan Yoga S2 saya ya. Mas Yoga 2016, terus kemudian Mas Farhan Ardiansyah itu mulai berangkat juga. Dan terus habis, Undip habis. Terus mulai muncul, ya UGM mulai muncul. Biasanya udah ada Mbak Febri dari UGM itu mulai, ya 2 tahun lalu mulai asik. Ya, selebihnya ya ITS. Saya isinya ITS, Undip, UGM. Udah, mulai di kayaknya. Terus kemudian mulai muncul Unair. Mulai muncul. Tapi data science. Data science itu dia matikan. Ya. Struggle-nya Culture shock. culture shock sejauh ini saya nggak culture shock. Karena memang di sana itu terbuka terhadap orang luar. Orang luar ya, walaupun ya dari segala bahasa kita agak sulit, tapi setidaknya kita masih bisa bahasa isyarat lah untuk menjelaskannya. Makanya kalau setiap makan itu saya mengandalkan touchscreen saya. Oke, touchscreen. Saya pengen ini dan ini. Tunjuk aja. Udah, terus udah nanti diberikan. Dan sejauh ini culture shock sih nggak ada, cuman kaget aja, kayak misalnya hal-hal yang memang tidak pernah terpikirkan pada saat S1 S2 itu muncul pada saat di Taiwan. Contoh misalnya adalah, ya kembali lagi, pada saat kalian memikirkan suatu skripsi atau suatu penelitian kan pasti kita mikir, oh pakai metodenya deep learning aja, wah bagus nih kayaknya. Terus kalian mulai beranjak dari metode, terus kalian cari kira-kira kalian mau melakukan apa, pakai klasifikasi penggunaan. Nah tapi kalau di sana itu saya berpikirnya akan berbeda. Saya akan berangkat dari apa yang ingin kalian angkat sebagai masalah. Oke. Kalau tidak ada masalahnya, kenapa kalian melakukan dengan metode A, B, C, D, E, F, G? Oke. Ya, sama seperti yang saya jelaskan di kelas bahwa suatu metode digunakan itu memang ada sebab akibatnya. Ada sebabnya. Makanya beranjak dari situ. Kalau tidak ada penyebabnya, ya ngapain dilakuin? Buang waktu kalian. Tuh. Terus, culture shock sih ya aman, karena masih ada orang Indonesia di sana. Saya masih bisa bahasa Jawa. Baik yang halus maupun yang agak kasar juga masih bisa dengan orang Indonesia di sana. Terus kemudian bahasa Indonesia juga masih bisa. Jadi saya masih aman lah dalam bahasa Indonesia di sana. Jadi tidak merasa rindu untuk berkata bahasa Indonesia itu enggak. Jadi masih aman. Kalau di Taiwan Mandarin atau apa? Kalau di kampusnya itu bahasa Inggris, tapi kalau untuk perhitungan sehari-hari ya bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Ya, for information saya tidak bisa bahasa Mandarin. Ya. Tapi saya paham apa yang mereka omongkan. Oke, sama seperti bahasa Padang, bahasa Jawa, sama bahasa Batak. Saya itu nggak terlalu bisa ngomong. Ya, tapi kalau mereka ngomong apa itu saya tahu maksudnya apa. Oke. Dan permasalahannya adalah kalau orang nggak Jawa itu ngomong bahasa Jawa biasanya itu akan campur. Oke. Dia akan mencampur segala hal, baik yang mau yang kromo dicampur dimasukin, mau yang sopan dimasukin, bahkan yang kasar juga dimasukin. Oke, ya makanya saya ya bahasa Jawa bisa, cuman tidak akan saya keluarkan. Saya akan keluarkan memang ke orang-orang yang memang bisa untuk mengeluarkan bahasa Jawa baik, karena kondisinya kan campur-campur. Iya. Gitu. Pak, tadi kan Bapak udah ngejelasin dari perjalanan Bapak dari S1 sampai S2 sampai S3 juga. Mau nanya aja sih Pak, kayak ada nggak sih kayak momen atau kayak orang lah, seseorang yang menginspirasi Bapak yang sampai akhirnya Bapak memilih jalur ini, atau kayak kenal Bapak bisa di sini dan segala macamnya, itu tuh ada nggak sih kayak momen atau orangnya gitu loh Pak, yang mungkin istilah bisa menginspirasi Bapak untuk Kalau sampai sini. inspirasi sebenarnya sejauh ini sih, kalau untuk zaman S1 sebenarnya banyak orang yang inspirasi buat saya, banyak. Khususnya di Garis Udit banyak. Pada zaman saya S1 dulu kan saya masih 2013, berarti masih ketemu angkatan 2012, 11, 10, bahkan 2009. Itu masih ketemu. Nah, yang paling cukup
mengesankan adalah beberapa orang di tahun 2010 itu terlihat sangat keren. Oke, sangat keren. Contohnya adalah Mas Arlianda Pratamartan. Sekarang dia dosen di Politeknik Negeri Jakarta 2010. Beliau itu adalah Mawapres. Mawapres 1 teknik. Saya lupa Mawapres berapa di Undip. Entah 1, entah 2, saya lupa. Oke, ya. Dia adalah Mawapres dari GDS sih ya, Mawapres dari GDS. Oke. Walaupun sampai sekarang saya masih bertanya kapan dia kuliah. Oke. Karena dia tidak pernah terlihat di kelas. Oke, ya. Itu masih jadi pertanyaan juga. Dia selalu siap memberikan materi baik itu di assignment pradasar, Grand Open ini riset, terus kemudian di organisasi, forum studi teknik dan sebagainya itu selalu wah. Oke, tidak pernah membosankan. Oke. Ya. Dia akan ya memberikan humor-humor ringan dan memberikan inspirasi yang memang tidak bisa terbayang buat saya kok bisa orang seperti ini tuh bisa sampai mau presiden sebagainya. Oke, itu orang pertama. Orang kedua itu adalah Mas Heri Gus Varianza. Mas Heri Gus Varianza itu adalah dulu ketua himpunan pada zamannya, dan kemudian dia wakil ketua BEM Fakultas Teknik. Ya, wakil ketua BEM FT dulu pada zaman saya masih. Seperti biasa perawakannya cukup gentleman, ya gentleman. Berwibawa lah terlihat. Saya nggak tahu kenapa angkatan 2010, 11, 12 itu wibawanya terlihat banget. Saya nggak tahu. Kayaknya ya, of course, ya sebagai junior dan senior ya terlihat ekspresif. Wah, ini orang keren. Oke, jadi organisasi aktif, terus kemudian jadi wakil ketua BEM, terus kemudian penyampaiannya juga cukup sistematis dan sebagainya. Itu menurut saya keren banget. Oke. Dan terus saya masih ingat salah satu email saya bahwa ke Mas Abel itu masih saya simpan sampai sekarang. Masih ada di favorit saya, favorit pertama saya. Kalau saya scroll paling bawah, paling bawah. Kira-kira bisa nggak orang seperti saya itu terjun seperti Mas Abel atau seperti Mas Heri dan sebagainya? Jawabannya itu cuma satu, bisa asal kamu mau. Dah, itu salah satu inspirasi. Terus itu untuk S1. Terus kemudian untuk S2 sebenarnya nggak terlalu menginspirasi juga, lebih ke arah pengalaman mereka itu sangat wah menurut saya. Yang memang sudah jam terbangnya tinggi sih. Oke, beberapa dosen seperti Pak Hayataka itu pembimbing S2 saya Pak Hayataka. Terus kemudian Bu Yeni Durrahman Wijayanti, Profesor. Bu Yeni dan Pak Hari ini sudah profesor dua-duanya. Menurut saya sih, saya belajar cara mengajar itu dari mereka berdua. Kenapa belajar dari mereka berdua? Karena mereka menjelaskannya secara runtut. Oke, menjelaskan bahwa jika kalian melakukan suatu hal, maka kalian harus melakukan metode ini, dan tutupannya adalah ini dan seterusnya. Oke, dan seterusnya. Nah, itu Pak Harin dan Bu Yeni. Dan lebih spesial lagi di Bu Yeni. Oke, saya paham hitung perataan itu di Bu Yeni. Bu Nur Rahmat Wijayanti. Dia menjelaskan secara runtut dari persamaan yang digunakan, kenapa bisa ada matriks A, kenapa ada bisa matriks X, dan kenapa ada bisa matriks L. Nah, itu diterangkan secara runtut. Matriks A, kiri ke kanannya itu apa, atas ke bawahnya itu apa. Oke, itu dijelasin. Terus kemudian, nah itu yang jumlah matriks yang hasil matriks perkalian matriks itu kira-kira hasilnya berapa kali berapa itu juga diajarkan. Yang 3 kali 4, 4 kali 3 hasilnya adalah 3 kali 3 itu diajarin beliau. Oke. Dan beliau walaupun tidak mahasiswa bimbingannya itu kalau ingin bertanya dia akan jawab. Dia akan apa mas? Masalah apa mas? Dia akan Pak, Bu, saya punya masalah statistik kayak gini. Oh, statistik berarti nggak usah pakai ini, pakainya ini. Ya, dia cukup ya sampai sekarang masih sama, orang yang sama lah. Paling juga pas orang ke sana. Berwibawa, penjelasannya juga semantik dan sebagainya. Oke, mereka berdua itu membahasakan secara sederhana. Nah, itu S2. Terus kemudian untuk S3 sejauh ini favorit saya masih Pak Ruli Angga, dosen UGM.
Kenapa saya bilang corporate? Karena memang ya dia dosen UGM yang masih muda juga, masih muda hitungannya. Eh, Bidangnya fotogrametri, ekstraksi bangunan dan sebagainya. Saya merasa keren karena memang ya dia salah satu yang dituakan di pada saat tahun saya masuk di sana, zaman saya S3, karena di situ ada Pak Arwan sama Pak Ruli. Pak Arwan saya jarang ketemu karena beliau memang fokus di lab saja. Tapi saya mainnya ke Pak Ruli. Nah itu segala hal terkait dengan kampus, terus kemudian kehidupan dan sebagainya, ya saya bisa curhat ke dia. Itu Pak Ruli. Nah sampai sekarang juga masih berhubungan. Dan sekarang beliau itu ya saya bilang orang penting di UGM, orang penting di UGM. Kalau kalian bisa lihat Instagram ada UGM ada GYI, nah itu bosnya itu dia. Sampah sampingnya. Oke. Terus kalau untuk dosen Undip sendiri ya inspirasi banyak sebenarnya. Ada Pak Yudo, ada Pak Mumbeng Darmo, terus kemudian ada Pak Andri, terus kemudian ada Pak Awal, macam-macam. Pada saat itu Pak Sabri belum ngajar saya, jadi saya masih aman. Pak Sabri belum ngajar saya. Tapi Pak Sabri ngidang teman saya, yang namanya Raka Pramila. Mas Kakak. Raka itu di sini Pak Sabri. Kandungnya beliau adalah sidapnya Masa. Ya. Terus, nah untuk penelitian sih, untuk inspirasi saya adalah Pak Yudo sama Pak Bambang Darmo. Pak Bambang Darmo bahas turunan muka tanah, sedangkan Pak Yudo bahas adalah insan dan sebagainya. Ya, modelnya itu banyak. Walaupun saya bisa ngomong. Terus kemudian Pak Awal juga. Pak Awal di sini kan memang bagiannya adalah geodesi geometrik. Walaupun kebanyakan sekarang dia di SNG. Nah, beliau itu juga memang bagiannya kan memang yang deformasi dan sebagainya. Itu juga jadi inspirasi mas. Jauh ini sih selanjutnya Banyak ya. Iya. Kan karena pasti Panjang perjalanan. perjalanan panjang juga, pasti banyak orang Iya. yang inspirasi. Nah, tadi tuh Bapak sempat mention kan kalau misal di geodesi Undip ini tuh lebih mendorong ke kerjanya. Benar. Yang mana berarti soft skill itu dari urutan berapa lah. Yang penting kan kalau saya nangkep hard skill-nya yang perlu diutamakan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri tuh gimana sih strategi biar kayak soft skill itu nggak dianggap non apa biar dia tetap dianggap penting yang mana harus diinvestasikan untuk kita-kita yang geodesi. Oke, baik. Sebenarnya untuk geodesi itu tidak cuma hard skill ya, soft skill juga. Kita kalau hard skill nggak usah ditanya lagi ya. Kalau misalnya ukur ya ukur, mau ukur apa ya silahkan. Mau nyelum ke got ya nggak masalah. Oke, tergantung situasi dan kondisi lah. Nah, tapi untuk soft skill sendiri memang pada saat pengukuran kita juga diajari. Kenapa pada saat pengukuran kalian diajari caranya meminjam alat. Meminjam alat kan pasti ada prosedur yang harus diikuti. Harus pakai form, harus nyatat terus kemudian barang apa saja yang harus diambil dan sebagainya. Dan pasti kalian juga disuruh untuk on time. Karena pokoknya 7:30 Ted harus ada di sini ngambil alat. Pokoknya harus pergi dari sini tuh 7:30. Itu ada. Oke. Nah itu soft skill, itu juga bagian dari soft skill. Ketepatan waktu, runtutan sistematik kalian dalam mengambil informasi, terus kemudian prosedur-prosedur apa saja yang perlu kalian lewati itu adalah bagian dari soft skill. Itu baru ngambil alat. Oke. Ambil alat. Pada saat kalian pengukuran berarti kan kita kalau total sistem water pass berarti ada patok ya. Oke. Pada saat menaruh patok, kalian harus menentukan juga di mana saya harus naruh patok. Apakah taruh patoknya di tengah jalan? Ya mungkin akan mengganggu aktivitas pejalan kaki maupun pengendara motor. Oke. Di sini soft skill juga bermain. Oke, soft skill juga bermain. Kalian menentukan area mana yang memang terlihat atau dapat dipetakan atau dapat dilihat dengan instrumen kalian tanpa mengganggu orang lain. Itu juga soft skill. Oke. Terus kemudian pada saat kalian pengukuran, kalian juga akan bertemu dengan orang-orang. Jadi otomatis kalian juga harus izin. Oke.
Bapak Ibu saya izin ngukur di sini ya, atau ya seperti biasa jaket kita orange, terus kemudian kita pakai rompi orange juga. Ada orang yang nanya, Mas, dekan fakultas tadi kemana ya? Oh situ mana situ, seperti biasa. Ya itu pasti. Oke, interaksi kalian dengan proses izin, interaksi kalian dengan orang yang lebih tua maupun lebih muda dan sebagainya, itu juga bagian dari soft skill. Berarti ya secara tidak langsung pada saat kalian melakukan hard skill, kalian juga dituntut untuk soft skill. Terlepas dari dia memang ikut organisasi atau enggak, ikut kepanitiaan atau enggak, ikut himpunan atau enggak, ikut BEM atau enggak, atau ikut jadi asisten lab dan sebagainya, itu sudah bagian dari soft skill. Walaupun itu dari segi kuliah. Oke, yang lain, pada saat kalian datang kuliah, kalian dituntut setidaknya H plus 15 menit itu sudah harus ada di ruangan. Walaupun beberapa dosen ada yang harus stats, ini harus dalam ruangan. Itu macam-macam lah karakternya. Oke, ketepatan waktu itu juga bagian dari soft skill. Oke, mendengarkan dosen juga bagian dari soft skill. Walaupun ya kepala kalian entah kemana-mana lah arahnya. Entah itu mau kira-kira makan siang apa ya nanti, atau hal-hal lain lah yang ya of course ya pasti mahasiswa pasti seperti itu. Badannya ada di ruangan tapi jiwanya tidak ada di ruangan, malah masih di kasur kadang. Iya sama. Ya saya tahu juga. Saya pernah ya mahasiswa sekitar 4 tahun, 1 tahun setengah ya 2 tahun lah. Ya sekitar 10 tahun saya pernah jadi mahasiswa. Jadi ya karakternya sama. Oke, sama. Pengen bangun siang itu adalah tujuan utama. Oke, bangun siang adalah tujuan utama. Walaupun itu tidak baik ya, tapi itu adalah healing terbaik. Setuju baik. Ya, segala hal terkait dengan perkuliahan itu ada soft skill yang memang kita tidak tahu dan kita tidak sadari. Kita belajar dari situ. Ya, walaupun kita secara umum ya mahasiswa ya, of course bodo amat kayak misalnya yang penting tujuannya saya datang sesuai dengan jadwal, ikuti perkuliahan, dengerin, ikuti ujian, udah kesan. Oke, ya kita tidak menyadari itu karena memang kita tujuannya udah satu, ikut kuliah, ya dapat ilmunya yang syukur, ya bisa diulang atau bisa dilanjutkan ujian dan sebagainya, baru lulus dan sebagainya. Itu kan tujuan utamanya. Tapi hal yang tidak kita sadari itu memang sudah belajar mengajari kita soft skill. Barulah nanti kalian tambahkan di organisasi, terus kemudian di himpunan, di badan eksekutif mahasiswa, terus kemudian di asisten lab atau asisten dosen dan sebagainya. Itu hanya tambahan saja. Oke, segala hal terkait dengan soft skill itu sudah ada di kehidupan kalian. Jadi kalian kalau mengikuti saya. Mungkin dari salah satu soft skill itu mungkin ada apa ya? Mau tahu aja sih. Bapak kan sekarang kan jadi dosen. Nah, jadi dosen tuh pasti punya kesibukannya sendiri. Dimana Bapak kayak work life balance lah antara pekerjaan apa jadi dosen dan jadi misalkan jadi Bapak yang aslinya gitu loh. Ya pengen tahu aja sih kayak Bapak work life balance-nya tuh kayak gimana. For your information, hidup saya tidak balance amat dari saat saya mahasiswa sampai saya kerja sekarang itu tidak balance banget. Oke. Ya pada saat saya kuliah berarti saya kadang kalau pada saat S3 itu datangnya jam 9 pagi itu sudah bawa makan sarapan. Nggak sarapan juga sih, udah brunch. Udah sambil makan siang itu udah saya beli dari 7-Eleven atau dari Family Mart. Saya bawa naik sepeda. Oke, naik sepeda terus ke lab. Udah duduk makan terus kemudian ya seperti biasa YouTubean terus Netflixan dan sebagainya. Oke. Itu belum bekerja. Baru bekerja itu sekitar jam 10 jam 11. Oke. Nah, terus kemudian jam 10 jam 11 nah biasanya teman saya itu dia ngetok pintu. Teman ya orang Indonesia ada ngetok pintu. Kalau enggak namanya Mbak Haji Gusumaning, Mas Wiswa, Prawiswa itu sudah ngetok. Bahkan Mbak Diminta itu sudah ngetok pintu. Atau Mbak Lulu ngetok pintu juga. Ray, makan. Saya masih tidak bekerja, oke? Ya. Kemungkinan saya bekerja jam 11 itu adalah sekitar 20-30%. Kalau memang mepet, benar-benar darurat. Ya, makan siang baru selesai itu sampai jam 1 jam 2. Jam 2 balik ke laboratorium juga. Ya, itu juga belum tentu kerja. Oke. Teman saya ngetok lagi. Re,
Jajan itu di sana tuh ya of course buy one itu dari hidup dengan boba ya saya beli boba, terus kadang beli jus, terus kayak saya kadang beli yang waffle gitu dan sebagainya. Jadi jajan balik lagi ke lab jam 4. Oke, jam 4. Ya kerja bentar lah. Ya jangan biar terlihat kerja jam 4. Dah jam 5 jam 6 ada yang ketok lagi. Oke, makan malam apa? Ya. Malam apa? Ada makan malam otomatis saya kelar mereka diskusi lah makan malam apa. Dan menentukan makan dan sebagainya ya sekitar jam 7 jam 8 lah. Jam 7 berangkat, jam 8 selesai makan, balik ke lab lagi. Ya. Nah, itu baru saya kerja. Itu baru saya kerja walaupun hanya sampai jam 9. Dan saya produktif lah pada saat itu. Jam 9 dan seperti biasa ya teman saya mengetok lagi. Belum pulang kan? Guys? Biasa belum pulang kan? Belum pulang, belum. Mau ngapain? Ya akhirnya ya seperti biasa mahasiswa pasti ada gibah-gibahnya. Kami berkumpul di salah satu labnya isinya orang Indonesia dan orang lokalnya sudah pada pulang ya mau nggak mau ya kosip dari situ. Ya itu bisa sampai jam 10 jam 11 sebelum tidak penting bukan ya jam 10 jam 11 dan jam 11 itu baru saya balik ke apartemen jam 11 terus kemudian lagi dan sebagainya baru tidur. Dah itu berulang dan sebagainya tidak seimbang lah hidup saya Oke. Sampai sekarang juga sebenarnya bisa dibilang seimbang, bisa dibilang tidak. Eh kondisi sekarang kan saya sudah mengikuti rutinitas lah. Saya mau mulai berangkat jam 7 pagi karena rumah saya di Sayung, Demak. Ya Sayung. Tahu Sayung? Kalau Sayung nggak tahu Sayung nggak silakan main ke Terboyo. Oke, kok bye. Ya, pernah. Ya. Ada baju. Sayung Demak. Batas kota belok kiri, nah itu rumah saya. Di Sayung. Nah saya berangkat jam 7 itu udah sama istri saya. Jadi saya berangkat, udah antar istri saya dulu ke kantor. Habis itu baru saya ke kampus. Kayak itu menyesuaikan jadwal kuliah saya. Kalau saya kuliah saya jam 7:30 atau jam 7, ya istri saya kayak ikutin. Dia berangkat sendiri. Ya, 7. Ya soalnya pilihan saya cuma 2. Lewat jalan biasa untuk ngantar istri saya atau lewat tol. Pilihan saya kan cuma 2 itu. Nah kalau kayak itu berarti saya lewat tol langsung. Dan hari ini saya lewat tol. Oke, hari ini saya lewat tol. Udah terus berangkat sampai di situ sekitar jam 8 dan itu sudah setengah 8 dan itu sudah mengajar penginderaan jauh lingkungan untuk hari ini hari Rabu penginderaan jauh lingkungan seperti biasa menyampaikan materi dan sebagainya. Oke, selepas itu saya istirahat sebentar, saya lanjut ke statistik kedua. Oke, untungnya hari ini adalah minggu terakhir jadi saya ada apa. Oke, saya juga cukup kalau saya bilang sih cukup nggak ada SFM juga sih karena nggak ada suaranya. Saya ketika melihat pertemuan dari SSO itu 14/14 itu sudah cukup satisfied, karena terpenuhi semua. Ya, saya bekerja terus kemudian saya ngajar sampai jam 11:10. Jam 11:10 saya lanjut ke ruangan seperti biasa ada yang diskusi dengan saya baik itu mahasiswa KP, terus kemudian mahasiswa skripsi, terus kemudian hal-hal lain lah terkait dengan administrasi mahasiswa. Udah, terus saya langsung ke sini. Ya, seperti biasa podcast. Podcast kalian. Oke. Dan setelah podcast, ya saya nggak tahu akan kemana lagi. Tapi intinya, kemungkinan jam 4 ini saya harus ke dokter. Ya, saya harus mengobati ini. Karena sudah terlalu parah. Oke. Nah, sebenarnya nggak berat banget karena kadang saya pulangnya jam 5, kadang jam 6, kadang jam 7. Mengikuti jadwal istri saya pulang. Oke, ya orang sibuk. Untuk itu saya sampai di rumah itu jam 8 jam 9 dan itu udah kondisi lelah. Oke, dan sebisa mungkin prinsip saya kalau sudah sampai rumah jangan pernah bekerja. Oke, jangan cukup rumah adalah tempat istirahat. Bekerja jika memang mepet, kepepet. Oke, dah. Ya, jelas. Kalau jawab chat itu masih Pak? Kalau di Jawab chat, saya selalu ngomong ke mahasiswa ini. Selama saya masih baku tuh, saya akan balas. Walaupun jam berapapun, mau jam 6 pagi, jam 5 pagi, jam ini, selama saya bangun tuh saya balas. Kalau saya nggak balas, berarti ada 3 kemungkinan. Kalau nggak saya ngajar, saya tidur, saya di kamar mandi. buat mungkin yang terakhir nih Pak. Satu nasihat
buat teman-teman mahasiswa yang sedang mencari jalur karirnya atau mungkin masih mencari jati dirinya di geodesi ini. Kan Bapak dulu mantan pencari jati diri juga di geodesi. Jati diri, aduh, saya nggak bisa memberikan nasihat apapun. Tapi intinya gini saja. Jika kalian tidak bisa menyukai suatu hal karena memang bukan favorit kalian, jadi cobalah membuat sesuatu itu memang jadi favorit kalian. Jadi intinya itu adalah ya kalau misalnya kalian belum mencintai sesuatu hal, cobalah untuk mencintainya. Oke, karena memang itu jalan satu-satunya ketika kalian memang sudah tersesat di jalannya. Oke, pilihan kalian kan cuma dua berarti. Kalau tidak maju, ya mengakhiri semua itu. Pilihannya sama saja, sama-sama win-win buat kalian. Oke. Kalau ibaratnya di film Marvel Universe, setiap pilihan itu ada multiverse-nya masing-masing. Oke, ya, banyak multiverse-nya masing-masing. Pilihan A mungkin akan membawa kalian ke hal lain, ke multiverse yang A. Pilihan B akan membawa kalian ke multiverse lain. Tapi intinya tujuan dari semua itu pasti akan ada di satu titik yang sama. Oke, jadi ya if you cannot love what you do, ya just love what you do. Jadi kuncinya harus mencintai gitu ya. Mencintai. Walaupun kalian tidak mencintainya, ya sebisa mungkin mati saja. Oke. Dan satu lagi ya, bertahan hidup itu perlu. Oke. Gunakan insting bertahan hidup kalian selagi bisa. Ya, terima kasih banyak Pak buat kesempatannya. Terima kasih kembali, Bang. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dari obrolan tadi tuh dari kita banyak banget nangkap kayak mulai dari perjalanan Bapak yang mulai menerima di geodesi ini, S2 dan sampai dengan S3 yang sebenarnya perjalanannya nggak singkat gitu. Panjang, banyak struggle-nya. Panjang juga. Ya kalau dihitung dari 17 tahun, 18 tahun berarti kan sekitar 10 tahun. Ya 12 tahun. Ya kayak SD kayak SMA. Dua kali. Mungkin juga dari teman-teman bakal mungkin bisa terinspirasi juga dari cerita Bapak. Dan mungkin siapa tahu juga ada teman-teman yang ingin mengikuti jenjang karir Bapak, mungkin mau ke S2 atau ke S3, mungkin bisa bermanfaat buat mereka. Ya mungkin ya monggo kalau misalnya memang mengikuti jejak saya silakan. Tapi ya kembali lagi jika memang kalian pengen S2 atau S3, setidaknya kalian harus tahu tujuan hidup kalian dulu. Oke, jangan tersesat seperti saya. Walaupun tersesat saya ya sampainya ke sini juga. Oke. Berarti selalu menemukan jalan pulang Pak. Ya, Ya. bisa langsung nanti. Nah, buat teman-teman pendengar, semoga episode JB kali ini bisa menjadi motivasi buat kalian yang sedang menyusun blueprint karir di masa depan. Ingat semua hal besar dimulai dari langkah yang kecil. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube Geodesi Undip ya. Nah, oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah semuanya. Dah.